Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sukacita, saat ini saya akan menyampaikan betapa Tuhan itu ingin mengadakan penyucian yang luar biasa kepada jemaat mempelainya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika kita ingin belajar menjadikan tubuh ini sebagai bait suci Allah, kediaman Roh Kudus seperti 1 Korintus 3 ayat 16, maka betul-betul harus terjadi penyucian motivasi. Saudaraku, jangan sampai ada motivasi-motivasi asing sehingga pengiringan kita kepada Tuhan di dalam rangka kita membentuk tubuh kita ini menjadi bait suci Allah, ini ada motivasi lain yang salah. Saudara perhatikan ini baik-baik ya. Jadi ketika kita akan menjadikan tubuh kita ini bait suci Allah, menjadi tempat kediaman Roh Kudus, jangan sampai saudaraku dihiasi dengan satu niat, satu motivasi yang tidak benar. Tuhan tidak menghendaki hal itu terjadi, supaya kita tidak mengalami kematian rohani di tengah-tengah perjalanan kita menjadikan tubuh kita ini bait suci Allah. Karena kalau kita memiliki motivasi-motivasi yang lain selain dari motivasi yang digerakkan oleh Roh Kudus, maka nanti di tengah-tengah perjalanan kita membentuk tubuh sebagai bait suci Allah ini, kita akan mengalami satu kekecewaan, kemudian kita mengalami patah semangat, kemudian mati rohani. Saudara, jadi karena pembentukan tubuh sebagai bait suci Allah ini adalah tahap per tahap, dari pintu gerbang sampai ruang Maha Kudus, dari kaki kita sampai dengan seluruh organ tubuh kita ini nanti harus mencerminkan sifat-sifat tabernakel. Saudaraku, untuk itu perlu proses, dan di dalam prosesnya kita jangan sampai memiliki keinginan-keinginan yang lain selain dari keinginan kudus untuk melayani Tuhan, untuk menjadikan tubuh ini bait kudus, rumah suci Allah yang didiami Roh Kudus. Saudaraku, kita jangan memiliki motivasi yang lain. Kalau kita memiliki motivasi lain, nanti kita akan mengalami kegagalan di tengah jalan. Kita gagal menjadi bait suci Allah. Artinya kita menjadi mati rohani di tengah-tengah perjalanan membentuk tubuh ini menjadi bait suci Allah. Jadi ketika saudara melayani Tuhan, ketika saudara berkorban untuk Tuhan, memberikan persembahan untuk Tuhan, ketika saudara memuji Tuhan, ketika saudara berdoa dan berpuasa, ketika saudara sembahyang, motivasinya hendaknya lurus betul-betul karena Tuhan, karena Roh Kudus yang mengobarkan kehidupan saudara, sehingga saudara betul-betul bisa membentuk tubuh ini menjadi bait suci Allah. Sebab ketika nanti saudara memiliki keinginan yang lain, karena mungkin saudara ingin kaya, saudara kemudian sembahyang, rajin berdoa, saudaraku, saudara ingin dapat, kalau yang muda-mudi biasanya ya saudaraku, wah kita ke gereja di sana ceweknya cantik-cantik, begitu saudaraku. Demikian pula yang perempuan juga begitu saudaraku, memiliki motivasi yang berbeda, datang ke bait suci Allah, tetapi saudaraku dengan motivasi yang tidak benar, bukan karena Tuhan, bukan karena mencari hadirat Tuhan, bukan karena mencari api Roh Kudus, tetapi karena digerakkan oleh keinginan lain. Maka yang demikian ini saudaraku di tengah jalan akan mengalami kematian rohani, akan gagal menjadi bait suci Allah. Saudara, kita ambil satu pelajaran di dalam Imamat pasal 10 ayat 1 dan 2, yaitu kematian Nadab dan Abihu. Saudaraku, Nadab dan Abihu ini saudaraku anaknya Imam Harun loh saudaraku. Berarti keponakannya Musa. Ini orang yang dekat dengan Musa, orang yang dekat dengan Imam Besar Harun. Tetapi ketika dia membawa api asing, saudaraku, ketika menghadap Tuhan, saudaraku, dia akhirnya dibakar oleh api
dari Tuhan. Dan Nadab dan Abihu ini kemudian mati, saudaraku. Imamat pasal 10 ayat 1 dan 2. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu, masing-masing mengambil perbaraannya, membubuh api ke dalamnya, serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian, mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing, yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Amin, saudaraku. Jadi Nadab dan Abihu ini rupanya, saudara, ketika mempersembahkan menghadap Tuhan, mengambil perbaraan, kemudian dia membubuhkan api, ini dia tidak mengambil api yang benar, saudaraku. Api yang benar itu dari mana? Nanti saya tunjukkan, saudaraku. Dia rupanya membawa semacam korek begitu loh, saudaraku. Api asing, bukan dari api yang ditentukan menurut Imamat Lewi, menurut kitab Imamat ini, saudaraku. Dia mengambil api asing ketika menghadap Tuhan. Saudaraku, ini pertama penerapannya di dalam kehidupan kita. Baik ketika kita persembahan kepada Tuhan, memberikan persembahan kepada Tuhan, kemudian baik ketika kita berdoa, berpuasa, baik kita melakukan segala aktivitas rohani, kalau kita digerakkan oleh api asing, api yang ingin kaya, api yang ingin ini itu, saudaraku, ingin dapat jodoh dan lain sebagainya, saudaraku, itu merupakan satu api asing yang ketika saudara nanti membentuk bait suci Allah ini dengan tidak tulus. Kalau saudara dikobarkan oleh api asing, itu artinya saudara melakukan segala sesuatu yang tidak tulus, bukan dari api Tuhan. Nanti saudara di tengah jalan akan mengalami kematian rohani. Saudaraku, Nadab dan Abihu ini menjadi satu contoh, saudaraku. Ayat 2 saya bacakan. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan keduanya, sehingga mati di hadapan Tuhan. Saudaraku, Nadab Abihu ini imam, anaknya imam besar Harun, keponakannya Musa, saudaraku. Tetapi ketika dia mempersembahkan api asing, saudaraku, kalau dalam kehidupan kita sekarang, kita mendekat kepada kemah Tuhan, kita membentuk bait suci Allah, saudaraku, ingin menjadikan tubuh ini bait suci Allah, tapi motivasi saudara keliru, saudara ingin kaya, saudara ingin sesuatu yang lain, saudaraku, saudara ingin mengejar sesuatu yang bukan api dari Tuhan, nanti di tengah jalan saudara akan gagal membentuk tubuh ini sebagai bait suci Allah. Ini nasibnya Nadab dan Abihu itu seperti itu. Saudara jangan khawatir kalau benar-benar nanti saudara itu digerakkan oleh api Roh Kudus. Mengenai berkat, saudara nggak usah khawatir deh, saudaraku. Saudara persembahan kepada Tuhan, saudara melayani Tuhan, saudara berdoa, berpuasa karena Tuhan. Mengenai berkat, saudara, berkat jasmani, saudara jangan khawatir, Tuhan akan siapkan bagi saudara. Yang berbahaya itu justru kalau saudara mempersembahkan segala sesuatu, saudara melakukan doa puasa, tetapi motivasinya itu api asing. Ini nanti di tengah jalan, saudaraku, seperti Nadab dan Abihu ini, di tengah perjalanan imamatnya, saudaraku, mereka akan mati, saudaraku. Kalau dalam kehidupan kita sekarang, mati rohani, mungkin kecewa di tengah jalan. Karena tujuanku tidak tercapai, keinginanku tidak tercapai, apiku, saudaraku, yang menggerakkan aku tidak tercapai, akhirnya mati, kecewa di tengah jalan, dan undur dari Tuhan. Saudara, jadi jangan sampai ketika saudara datang ke bait suci Allah, saudara membangun bait suci Allah ini, saudaraku, dengan motivasi yang tidak benar, saudaraku, saudara akan gagal nanti di tengah jalan. Kita harus betul-betul memurnikan diri. Sebagai hamba Tuhan, saya pun memurnikan diri, saudaraku, menguji diri di hadapan Tuhan. Saya membawa saudara, membimbing saudara, menjadikan tubuh sebagai bait suci Allah. Oleh karena itu penyucian, saudaraku, yang saya sampaikan kepada saudara ini kadang keras, tegas, saudaraku, tapi itu maksudnya supaya saudara menjadi bait suci Allah, supaya saudara benar-benar bisa menjadikan tubuhmu
Itu bait suci Allah. Saudara mendapatkan satu jatah perlindungan dari tempat yang maha tinggi. Bahkan saudara diprogram oleh Tuhan menjadi mempelai wanita anak domba Allah. Saudara, jangan membawa api asing. Jangan membawa, saudaraku, semangat lain selain dari kerinduan, kecintaan kita kepada Tuhan. Itulah api Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, api yang benar itu api dari mana, saudaraku? Ini ketika pertama kali korban bakaran di atas mezbah korban bakaran itu dipersembahkan, maka dari langit itu turun api, saudaraku, yang menyambar korban bakaran tersebut, saudaraku. Jadi, saudaraku, luar biasa. Mezbah korban bakaran ini apinya dari Tuhan, saudaraku, yang memercik dari tiang api dan tiang awan yang siang malam berada di atas bait suci. Yang siang malam berada di atas tabernakel, saudaraku. Demikian pula dalam kehidupan kita, saudaraku. Api semangat dari mana yang akan membawa kita itu kepada arah yang benar, saudaraku? Itu adalah api Roh Kudus yang memercik, saudaraku. Saat kita menyembah Tuhan, saat kita mendekat kepada Tuhan, saudaraku, api itu akan memercik, saudaraku, dari tiang awan dan dari tiang api, saudaraku. Roh Kudus itu akan memenuhi kehidupan kita, bagaikan nyala api. Kalau di dalam Hari Raya Pentakosta, murid-murid itu ketika berdoa kemudian dipenuhi Roh Kudus, itu seperti nyala api yang turun, saudaraku, memenuhi mereka, saudaraku. Itu api yang mercik dari, saudaraku, tiang awan dan tiang api yang senantiasa berada di sekeliling orang-orang kudus, berada di sekitar kita, saudaraku. Kalau hidupmu menjadi bait suci Allah, saudaraku, maka api itu akan selalu disediakan oleh Tuhan kepada saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan kalau api itu sudah menyala, semangat melayani Tuhan oleh karena Roh Kudus itu sudah menyala dalam hidup saudara, jangan biarkan api itu padam. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca di dalam Imamat, saudaraku. Saya akan bacakan. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala, jangan dibiarkan padam. Imamat 6 ayat 12 dan 13 ya, saudaraku. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Ayat 13, perhatikan baik-baik. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah, janganlah dibiarkan padam. Saudara, jadi api yang dari Tuhan tadi, yang memercik dari tiang awan dan tiang api, turun kepada mezbah korban bakaran itu, saudaraku, ini harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah dan janganlah dibiarkan padam. Ya mungkin karena di perjalanan di padang gurun itu lama, ada satu ketika juga api itu mungkin padam, saudaraku, tapi tidak saya jumpai riwayat seperti itu. Saudaraku, saya tidak pernah membaca riwayat yang seperti itu. Yang saya sampaikan apa yang ada di Alkitab, saudaraku. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah dan janganlah dibiarkan padam. Ini dalam hidup kita ini artinya apa, saudaraku? Kalau api mezbah korban bakaran itu supaya tetap menyala tiap hari, saudara, ini artinya apa, saudaraku, waktu itu? Ini pasti di mezbah korban bakaran itu setiap hari ada persembahan loh, saudaraku. Jadi bangsa Israel, orang-orang yang mengiring Musa pada saat itu, setiap hari paling tidak mereka bergiliran memberikan satu persembahan bagi Tuhan. Jangan biarkan mezbah Tuhan itu kosong, sehingga tidak ada mezbah, sehingga tidak ada api yang dinyalakan untuk mezbah itu, saudaraku, sehingga mezbah itu mati, saudaraku. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi persembahan kepada Tuhan ini juga
mengandung arti, saudaraku, ini menjaga supaya api mezbah ini tetap menyala. Saya bacakan baik-baik ayat 12. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala, jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi, imam harus menaruh kayu di atas mezbah. Saudaraku, tiap-tiap pagi, imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Jadi pada saat itu, pada saat ibadah tabernakel itu, saudaraku, ini tiap hari ada saja persembahan, saudaraku, baik yang burung merpati, saudaraku, baik yang kambing domba, tiap hari tapi ada saja, saudaraku. Jadi tidak membiarkan mezbah itu, saudaraku, hanya kayunya saja, saudaraku. Bayangkan, saudaraku, kalau misalkan di dalam pelayanan imamat itu pada suatu hari nggak ada orang yang persembahan, saudaraku, apa kira-kira imam-imam itu dibiarkan mengatur kayu saja, saudaraku? Saudaraku, apa nggak kasihan imam-imam itu, saudaraku? Bayangkan ini, saudaraku. Perhatikan baik-baik ini lagi. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah. Apa kira-kira imam disuruh menaruh kayu di atas mezbah saja, saudaraku? Kemudian api menyala begitu saja, saudaraku, dengan tanpa adanya korban bakaran di atasnya. Saya yakin pada saat itu setiap hari itu ada persembahan dari jemaat Israel yang digerakkan, yang mungkin juga diatur secara detail oleh Musa, saudaraku, oleh imamat pada saat itu, saudaraku, oleh imamat Lewi, oleh imamat peraturan pada saat itu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi jangan biarkan mezbah itu kosong. Jangan biarkan sebisa mungkin, saudara, menurut pimpinan Roh Kudus, saudaraku, jangan biarkan sampai mezbah itu kosong melompong sehingga nanti lama-lama mati, saudaraku. Ini dari pihak imam maupun jemaat-jemaat ini harus mengerti akan hal ini. Jaga. Tugas imam menyiapkan, saudaraku, di sini menaruh kayu api, menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran. Mengatur korban bakaran ini berarti ada mezbah yang dipersembahkan. Ini jangan sampai nggak ada persembahan, saudaraku. Jadi kadang saya menyampaikan segala sesuatu ini merupakan satu pengungkapan rahasia firman yang dalam, ya saudaraku, yang mengajar saudara supaya tulus memberi persembahan, supaya saudara betul-betul tulus di dalam mencari hadirat Tuhan berdasarkan makna rohani dari bait suci Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat yang ke-13 harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah, jangan dibiarkan padam. Amin, saudaraku. Jadi untuk menjaga mezbah itu, saudara, itu persembahan itu harus selalu ilir dalam bahasa Jawa, dalam bahasa yang lain dikatakan lumintu, ada saja persembahan itu. Meskipun burung merpati nggak apa-apa, saudaraku. Ada lagi yang kambing domba, ada lagi yang lembu dan sapi, saudaraku. Menurut kekuatannya masing-masing. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini mengandung rahasia dalam sekali. Saudara, jadi api mezbah itu jangan dibiarkan padam. Karena dari sana nanti api itu akan berkobar, saudaraku. Dari sana segala api di dalam peribadatan bait suci Allah ini akan berjalan. Api mezbah, api dari Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan belajar. Ini, saudaraku, api yang benar. Saudaraku, yang harus diambil itu dari mana, saudaraku? Ini terbuka di dalam kitab Wahyu pasal 8 ayat 5. Ini dicontohkan oleh malaikat yang menghukum bumi. Saudaraku, kita akan baca Wahyu pasal 8 ayat 5. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah, dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guruh, disertai halilintar dan gempa bumi. Amin, saudaraku. Nadab dan Abihu tadi, dia membawa api asing. Saudaraku, saya merinding, saudaraku. Saudaraku, Roh Kudus luar biasa.
tetapi malaikat yang akan menghukum bumi ini mengambil api, saudaraku, dari mezbah. Betul-betul motivasinya murni, saudaraku, maka dia nanti akan mampu menggerakkan alam raya, menghukum, saudaraku, menciptakan satu bencana-bencana, penghukuman kepada orang-orang yang durjana, orang-orang yang melawan firman Tuhan. Saudaraku, selama ini mungkin saudara bertanya, kemudian dari mana sebetulnya api yang harus diambil oleh Nadab dan Abihu, saudaraku? Wahyu pasal 8 ayat 5 ini menjawab. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah, saudaraku. Saudaraku, dari mezbah ini artinya api dari mana? Ini api dari Tuhan. Yang tadi kalau di dalam bait suci tabernakel, saudaraku, itu api itu berasal dari tiang api dan tiang awan yang senantiasa berada di atas, saudaraku, tabernakel itu. Saudaraku, itulah api Tuhan, itulah semangat Tuhan. Kalau pelayanan kita digerakkan oleh api Tuhan ini, saudaraku, maka kita akan mampu menciptakan mujizat-mujizat besar. Mujizat kesembuhan, mujizat berkat, bahkan mujizat yang berwujud nanti bencana-bencana dahsyat yang akan menghukum orang-orang yang menista Tuhan, yang akan menghukum orang-orang yang, saudaraku, tidak taat kepada firman Tuhan. Saudaraku, seperti Wahyu pasal 8 ayat 5 ini, saudaraku. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guruh, disertai halilintar dan gempa bumi. Amin, saudaraku. Kalau kita di dalam membentuk bait suci, badan kita ini selalu mengambil api dari mezbah, saudaraku. Ketika saudara memberi persembahan itu murni, itu api Tuhan yang menggerakkan saudara. Ketika saudara berdoa puasa, itu api Tuhan yang menggerakkan saudara. Ketika saudara beribadah, itu api Tuhan yang menggerakkan saudara. Maka saudara akan terjadi sesuatu yang luar biasa. Saudaraku, seperti yang dilakukan oleh malaikat di Wahyu pasal 5, Wahyu pasal 8 ayat 5 ini. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi. Saudaraku, kalau kita di dalam ibadah kita, di dalam aktivitas kita mendekat kepada Tuhan, digerakkan oleh api dari mezbah, maka akan bisa menciptakan mujizat besar, saudaraku. Kesembuhan, berkat, bahkan mengguncang bumi, seperti apa yang dilakukan malaikat di dalam Wahyu pasal 8 ayat 5 ini. Maka meledaklah bunyi guruh, disertai halilintar dan gempa bumi. Saudaraku, semua ada caranya, Tuhan sudah bukakan. Dan ini nanti akan digenapi, akan dilakukan Tuhan di akhir zaman, saudaraku. Untuk kegerakan kitab Wahyu, Tuhan memurnikan saudara. Saya menyampaikan firman ini keras, saudaraku. Saya kadang tidak tega harus ngomong. Kalau sudah persembahan itu harus tulus, jangan punya api asing. Itu nggak tega banget, saudaraku. Mesake bahasa Jawanya. Tapi karena firman itu menuntut, mendesak saya, saudaraku, saya harus sampaikan kepada saudara. Kalau persembahan kepada Tuhan itu harus tulus, betul-betul digerakkan oleh api Tuhan. Kalau melayani Tuhan, kalau berdoa puasa, kalau menyembah Tuhan itu harus tulus, jangan karena api asing. Saudara, dengan begitu nanti saudara akan mampu menggerakkan alam raya di sekitar saudara, paling tidak, saudaraku. Akan mampu mengubah hidup saudara, mujizat-mujizat besar terjadi. Jadi demikian, kalau kita ingin membangun tubuh sebagai bait suci Allah, hendaknya kita selalu digerakkan oleh api dari mezbah. Artinya, murni, saudaraku, itu merupakan satu keinginan kudus, saudaraku, yang datang, saudaraku, dari Roh Kudus, saudaraku. Keinginan yang betul-betul murni untuk menyenangkan hati Tuhan. Maka dari tahap ke tahap, tubuh saudara akan dibangun menjadi bait suci Allah yang luar biasa dahsyatnya, saudaraku. Salam penuaian. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.